Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan rezeki yang barakah, berlimpah, halal dan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak ceramah dari guru kita Gus Baha. Semoga apa-apa yang nantinya beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Mari kita simak ceramah dari Gus Baha. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, suluk, seloko, mbok koros pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang khoyali. Ini rumah nonton, hakikat yang nopo khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten ya. Ketika kulon mau diskusi ini udah perdebatannya kali jago besi. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat itu mau sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud ke badok ke tanah. Jasad tem sebenarnya kuntek. Orang-orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokom iku lho kan sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobenan. Mikir kan. Orang berapa kali Joko mantan wali preman terus jadi pusing. Itulah kalau belajar tahu menang ya. Yang jelas yang lain gak satem orang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Rukin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki Rukin wis mate balene pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu dengan jasadnya ruh. Tersiksa itu. Aku udah apa mangannya butuh kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti membuat tersiksa. Misalnya kiai pemangannya adalah butuh pidato orang jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mereka orang butuh mangan, butuh ngomong beda gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh itu nanti yang ketawa kaya bener. Kulak bosen. Bersama betul loh, keluar atau itu ya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek ya. Waras secara hakikat. Kulon mau merasaki sampean dengan ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ini sekarang hikam, wong rata muka sabar, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah mengkasabah biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan? Sebelum sampai secara musyahadah paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi tersiksa. Ketika dia tersiksa semelok rugen akhirnya pemangannya kangelan akhirnya lesu mangan padahal roh tidak butuh mangan perlu dicatat roh tidak butuh ya butuh gunung kidul barat dan roh tidak butuh rapi paham kan ya butuh cinta butuh pekatan roh butuh macam-macam paham. Tapi karena dia nanti jasad yang butuh mangan butuh rapi butuh wedoan macam-macam akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Itu disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu
kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal lan rumah paham gitu kita di roh napa melok. Kalau dia tersiksa ngatur ra butuh mangan, ra butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, dia dinamis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang panas. Alam yang panas. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo kok adan jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, Pak. Nek tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Iku sampeyan ilang. Dadi seksine terus cara teorine itu sithik. Rugi kowe. Dari yo kendo. Lah kali coba makan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni. Lah debat iki apa itu? Premane kumat. Ya, lah preman jak debat ilmi. Ngono ku modern. Kali Joko ora salah bisa sing dinomor ning ngoten soal Umar sahabat top. Nek debat atau milih atenane ya Rasulullah. Kayak iso dene ilmiah. Mantan preman pasar ukat terus dadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi. Bareng wis diputuskan Nabi cek mamang. Tak tenang keputusan ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang karo kecil. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang nek takok Umar. Takok Umar aku mau digone Muhammad, digone Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Karo kowe piye? Urusan duit. Entah ini deh. Entah dia melebut buat apa? Uang diputus nanti ramah. Buat apa mati? Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan dia wajar menguji percaya Nabi. Kan barangnya rali ya gak percaya kan. Rali jangan ada. Lawan apa ini? Ya wajar menguji kok percaya Nabi, nak percaya itu ya uji Muslim. Rali itu Gusdur. Lari Gusdur lah besoknya tentang Ali yang ngotot mata engok. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini rugi Gusdur. Orang bingung nih wong pinter, mungkin tak sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kayak wong pinter. Kayak santri ini pacaran. Maksud jangan cerita itu. Wah, ruwet. Terus malah dalil di nalina sebuah sahabat ini. Iya, bodoh ketemu pelaturan. Paham ya? Rumah tau? Mulanya jogeman, jadi pinter teman-teman jogeman. Jadi biasa, untuk syariatnya tidak-tidak. Jadi kemana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Jadi orang rasanya, dunia orang apa? Jadi nak guru kulon urusan ilmu semi hakikat. Mohon kayak itu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih gue pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulai kados Bilal kita kok ya Bilal. Ketika murid-muridnya nangis juga mati, Bilal dia seneng aja. Dan nalpal akhibah Muhammad dan wakisbah. Gak orang mati malah seneng ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang soleh, yang menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu saya Husain Sinten Al-Hal
al-halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Ya kalau bolak-balik, contoh paling gampang wis pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi mau gedang dari awal rasa kulit, ras itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kalau apa dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan, mbok bosok, ras itu jadi nopo. Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Malah ya penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia terus mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas dia ngomongin ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kan aku kelambi pangeran ora tentara ya ora kelambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kelambenan barang, wong kelambenan ora pangeran tetap pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba kelambenan nang intine napa? Dinya ada nang jenengan pun. Nah, aku wis percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Kelambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu tinggal tenan. Mulane nek pas Wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet kok. Jadi tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu ada kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modelnya kalau ada di dua bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fakir nak ketemu kiai-kiai sing setengah desa wedi mergo iso nebak atine. Dene meriam, sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah tang tanggane keramat apaan? Sing kono ngawur-ngawur tontonan pirang. Meriang mulai syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Tak kula mboten ngarep. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Waduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kalau wani, tantang aku tetap rawani. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten timah diwujudi ben asari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid biarnya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ya dulu pernah ada di Mekah pernah di Nego, ya merasakan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil ketemu pertama gitu. Jadi harus tapi teman Rasul itu terperata arani muka siapa? Gitu biasa mawon. Kalau lah rasa kenal jenengan gitu kenal. Jadi di pulau gitu biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya rekus gus nentunya tak dani mau turun dani mati. Rekus kok repot. Ucapan pulau terus ya. Sampai ada orang hakikat mengenai mati barang. Ya mati ya saiki ibu. Terus ngenteni ya saiki bodoh-bodoh wis napa? Mati. Ya saiki bodoh-bodoh wis urip. Wis padha kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini tak buku agulan-agulan. Gusti, batuk kula tak sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Batuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan tuh. Mulane Sunan Kalijogo semangat ton mata ini berko tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan.
Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Nah, Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang contoh Allah gunanya ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa dari jemari Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma laqitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditepir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis balik enggak ditatem. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Kalau teori Tino bisa menemukan formasinya. Paham ya? Orang pemalah yang loh itu berarti goblok. Paham ya apa? Makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulai kalau balik matur, kalau nunggu mulai umur selawe tahun nopo pinten, kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-bela ini ngantek ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ku timbang urip. Lah nang ngono lha apa tak bela-bela ini? Ngantek ratusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya cari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan mau berobat kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Coba sekarang sama pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruhi di masa depan, soalnya kalau pulau kan soalnya secara teori di masa, misalnya pulau rugi, artinya kira di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku bisa sembuh sehat, engkau bisa kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair apa sih sama marisi anak. Apa mereka nak 10 juta tak ada gue berobat malah jelas raiso marisi. Dan anak ngono penting mati ya dibagi 10 juta. Karena itu diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti enggak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah nggak ada dunia, nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh, Bapak. Artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat apa nggak berobat semuanya tidak ada. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengahnya aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro gitu berubah. Gusti separuh kalau ngelakoni syariat, tapi sebagai ulama kayaknya lagi separuh kalau ngelakoni apa? Jadi kalau tetap buat tengah obat 100%. Tapi orang-orang berubah kalau yang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berubah. Kadang Kanjeng Nabi wis niki tercincang gede guyon. Wa laki illa usbu'ul udwiyah. Ora putri sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Said Hamzah. Menurut Said Hamzah nggak lupa sih bentuknya ra karuan.
Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya, orang kok rasolate, maksudnya orang manut rasolate. Benar dalam analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah dikhawafili tuyurin khudrin, rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati, paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, saya di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruke wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini bro dulu wasti orang begitu, lu kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah akan dicincang oleh wasi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah buyu-buyu wasi cek pintu nih gabus dicincang. Paham ya? Lo ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wasi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah buyu-buyu wasi. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu wis anut, paham? Betul apa? Wis anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen, nah cara Islam ya balik ini pengiran. Andaikan itu iya, itu ada masalah, karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk bial. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalau punya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenang kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini aku pelajari, nah mati itu tidak problem. Jadi kalau urip betul. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jangan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate iku kita dipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imraati napa? Fir'aun. Asiyah imraati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran ya malaikat maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus kok sih. Nggak ngerti. Anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham ya? Itu kenapa sesuai sampean kiaskan saja. Uang dibius wae saya saja rokok. Kalau apa nak rugi bener-bener tercabut terpisah. Rasanya nanti. Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah apa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Ini sih disebut neng alam roh ketika Allah tanya alas tu birobbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala.
Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya ini teman. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya kolbu itu apa? Dari kiai kolbu itu jantung. Nah kalau beda ke liver. Lalu liver apa kabidon? Itu akal-akalan aja pada apa paham ya? Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Nah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti tidak kolal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dinera. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mereka sering bingung bakas duit bayar kredit utang jatuh tempo. Orang kan malah mikir, tak kemes tak mikir duit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai kita menyaksikan atau menyimak ceramah dari guru kita Gus Baha. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Dan apa-apa yang beliau sampaikan juga dari tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita menarik kesimpulan dari ceramah beliau adalah kerja termasuk ibadah. Kerja untuk keluarga, untuk anak, itu termasuk nilai ibadah juga. Cukup dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.